Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis. Selamat siang kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita membahas secara khusus tentang pilkada orang kuat ya. Mengapa kita membahas secara khusus tentang pilkada orang kuat? Topik ini sebenarnya merupakan resultante ya dari berbagai macam kajian terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia yang dipayungi awalnya itu oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana pada tahun 2005 kita mulai menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan transformasi atau perubahan dari sebelumnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu oleh DPRD ya, baik DPRD provinsi maupun oleh DPRD kabupaten dan kota ya. Nah, kemudian yang berikutnya kami di The Indonesian Power for Democracy itu sudah menghasilkan 3 buku kajian terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Yang pertama itu adalah evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diterbitkan oleh IPD pada tahun 2009. Dan yang kedua itu adalah buku tentang oligarki dan klientelisme di dalam pilkada yang diterbitkan oleh IPD pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 kami bekerja sama dengan mahasiswa program studi Doktor Ilmu Sosial Undip menerbitkan buku tentang pilkada orang kuat ya. Jadi topik pilkada orang kuat ini merupakan resultante atau kristalisasi dari berbagai macam kajian terkait dengan penyelenggaraan pilkada mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 pemilihan kepala daerah terakhir ya. Dan ada 3 inti hasil kajian kita terkait dengan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Yang pertama itu adalah formalisme demokrasi di dalam penyelenggaraan pilkada itu semakin tinggi ya. Tadinya pemilihan kepala daerah itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat pembangunan demokrasi di Indonesia. Tetapi yang terjadi di dalam pemilihan kepala daerah, pembangunan demokrasinya memiliki nilai yang sangat sedikit ya. Jadi yang paling menonjol di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu adalah pesta untuk mendapatkan legitimasi. Jadi sejak 2005 itu sampai dengan 2020 pilkada ini hanya dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan legitimasi. Nah, karena dia hanya dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan legitimasi, tentu saja ini menjadi problem yang sangat serius karena tuntutan utama Indonesia sejak tahun 1998 itu adalah bagaimana transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang demokratis ya, mulai dari tingkat pusat sampai ke level desa ya, terutama kabupaten dan provinsi ya, termasuk kota juga. Kalau dulu misalnya otoritarianisme sangat kuat di dalam pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, itu karena
kepala daerahnya menjadi bagian dari rejim otoriter ya. Rejim otoriter itu adalah rejim yang memiliki kebiasaan menggunakan kekerasan, menggunakan cara-cara yang sewenang-wenang untuk menyelesaikan persoalan ya. Atau bahasa sekarangnya, rejim otoriter itu adalah rejim yang tidak menggunakan akal sehat, rejim yang tidak menggunakan akal budi ya, tetapi menggunakan fisik, menggunakan kekerasan ya, menggunakan konflik untuk mengatasi masalah atau persoalan ya. Nah, sehingga tadinya sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah itu dikeluarkan, ada harapan yang sangat besar ya, bahwa pilkada kita yang dilaksanakan sejak tahun 2005 itu merupakan pilkada yang mampu menghasilkan transformasi di dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga kalau sebelumnya pilkada itu hanya sekedar formalisme demokrasi, hanya sekedar pesta untuk pemilihan kepala daerah, maka kemudian sejak 2005 itu diharapkan ini menjadi cikal bakal terjadinya transformasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari model-model otoritarianisme ke model-model yang demokratis ya. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat bahwa sejak tahun 2005 di mana pemilihan kepala daerah secara langsung itu pertama kali dilaksanakan, selalu ada perdebatan yang cukup serius, tetapi secara teoretik memiliki implikasi yang sangat besar ya. Misalnya, apakah pemilihan kepala daerah itu masuk ke dalam rejim pemerintahan daerah atau masuk ke dalam rejim pemilu ya. Dan perdebatan terkait dengan itu baru selesai tahun 2015 ya, ketika munculnya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada yang baru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 yang kemudian juga diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Nah, di mana undang-undang ini sebenarnya memberikan posisi yang cukup tegas ya, tetapi juga tidak fix benar ya, tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Karena yang pertama, pemilihan kepala daerah itu belum dianggap sebagai atau belum dimasukkan ke dalam rejim pemilu ya. Sementara instrumen-instrumen penyelenggaraan pemilihan umum itu adalah instrumen pemilu ya, seperti KPU ya, bukan instrumen pemerintahan daerah ya. Nah, kemudian yang kedua, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang seharusnya undang-undang ini mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan pemilu 2019, tetapi karena sekarang belum juga ada undang-undang baru terkait dengan pilkada dan pemilu, maka dua undang-undang ini dipakai ya bersamaan, yang nanti akan mengatur tentang pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah secara langsung yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 24 November tahun 2024 ya. Dan tentu saja dua undang-undang ini tidak mempertegas sebenarnya ya perbedaan rejim pemilihan kepala daerah sebagai rejim pemerintahan daerah atau rejim pemilu ya. Nah, sehingga di dalam pengaturan yang terkait dengan beban anggaran di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu sebenarnya masuk ke dalam beban anggaran pemerintah pusat ya, atau masuk ke dalam APBN, anggaran pendapatan belanja negara ya. Nah, ini
mungkin merupakan implikasi-implikasi yang kita dapatkan dari misalnya ketidaktegasan posisi ya secara konstitusional terkait dengan pengaturan tentang pemilihan kepala daerah ini. Nah, kemudian yang berikutnya kita melihat bahwa sejak tahun 2005 jadi ada sesuatu fenomena yang sangat menarik ya di dalam pemilihan kepala daerah kita. Dan fenomena yang sangat menarik itu, bahasa awamnya itu mungkin digambarkan sebagai fenomena pergantian di tingkat internal rejim ya. Jadi anak menantu ipar istri itu atau bapak, kemudian istri, ipar menantu anak itu kemudian dikonsolidasikan, diperkuat dan juga diberikan jalan ya untuk berkontestasi atau mencalonkan diri di dalam pemilihan kepala daerah. Nah, ini tentu saja tidak menjadi masalah ya, karena secara konstitusional Undang-Undang Dasar kita tahun 1945 mengatur bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan di dalam pemerintahan ya. Ini tidak menjadi masalah yang sangat serius ya. Tetapi yang menjadi problem adalah ketika pemilihan kepala daerah yang kita anggap sebagai pembentukan rejim demokrasi itu ya disabotase, atau mungkin bahasa kerasnya itu adalah dibajak ya oleh rejim-rejim feodal ya, rejim-rejim feodal, rejim-rejim monarki ya, di mana di dalam monarki itu yang membedakannya dengan rejim demokrasi, kalau di dalam rejim monarki kekuasaan itu diwariskan diwariskan kepada keturunan ya, dan model-model ini kemudian juga terjadi di dalam pemilihan kepala daerah kita sejak 2005 ya, di mana kalau bapaknya sudah menjadi kepala daerah, kemudian istrinya didorong juga untuk menjadi kepala daerah, kemudian nanti anaknya juga didorong untuk menjadi kepala daerah. Jadi seakan-akan di dalam sistem pemerintahan yang demokratis itu model-model monarki ini menjadi kebenaran, menjadi keharusan, menjadi sesuatu yang lumrah di dalam rejim-rejim yang kita sebut sebagai rejim-rejim feodalistik ya, di mana kekuasaan itu diwariskan. Sementara sebenarnya di dalam rejim yang demokratis atau di dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan itu tidak bisa diwariskan. Kekuasaan itu selalu dikontestasikan ya. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa itu kan haknya semua orang untuk berkontestasi di dalam pemilihan kepala daerah, mau bapaknya ke, mau istrinya ke, mau anaknya ke, mau menantunya ke, boleh-boleh saja. Ya benar juga sih, tetapi yang paling dipersoalkan di sana itu adalah bagaimana hak semua warga negara itu bisa diakomodasi atau bisa memperoleh ruang yang sama ya, tanpa ada diskriminasi dan pembatasan-pembatasan. Misalnya diskriminasi dan pembatasan tentu saja kalau kita menganalisisnya sangat terkait dengan penguasaan sumber daya ya, baik itu sumber daya ekonomi maupun juga sumber daya politik ya. Di dalam sumber daya ekonomi tentu saja kita mengatakan bahwa bagaimana orang miskin ya bisa berkontestasi di dalam pemilihan kepala daerah atau bisa mencalonkan dirinya di dalam pemilihan kepala daerah, sementara sumber-sumber ekonomi kita
itu dikuasai oleh kelompok atau orang-orang tertentu atau orang-orang yang kita sebut tadi dengan orang kuat ini. Nah, kemudian yang kedua, tentu saja kita mempertanyakan tentang praktek politik yang diskriminatif ya, di mana misalnya politik-politik formal ya, misalnya partai politik, kemudian juga lembaga-lembaga politik formal yang lain, birokrasi, itu dikuasai dan dikendalikan oleh kelompok tertentu. Nah, misalnya salah satu contohnya adalah pencalonan untuk menjadi calon kepala daerah. Nah, itu tentu saja menjadi kewenangan partai politik. Nah, tetapi kita melihat bahwa partai politik sebagai sokoguru dari demokrasi, sebagai elemen penting dari demokrasi, sebagaimana dikatakan oleh Barrington Moore ya, no party, no demokrasi. Tidak ada partai, tidak ada demokrasi. Maka sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat kita atau di dalam konteks pengelolaan negara dan bangsa kita, partai politik itu dikuasai dan dikendalikan oleh sekelompok orang ya. Sekelompok orang yang kita sebut tadi adalah mereka orang kuat yang menguasai sumber daya ekonomi dan juga sumber daya politik ya. Sehingga ketika pencalonan itu diberikan kewenangan secara formal kepada partai politik, maka tentu saja partai politik ya mempertimbangkan ya faktor penguasaan sumber-sumber ekonomi, kemudian faktor penguasaan terhadap organisasi atau lembaga politik formal ya. Aspek-aspek lainnya itu tentu saja menjadi suara publik yang sering disampaikan selama ini ya. Misalnya orang mengatakan bahwa wah pilkada kita kok makin berbiaya tinggi ya, makin mahal ya, atau wah partai politik itu kok sepertinya menjadi bandar untuk penjual jual beli kandidat ya. Ini tentu saja menjadi problem yang sangat serius bagi pembangunan demokrasi kita yang tentu saja membutuhkan perhatian kita semua ya, tidak hanya pemerintah, kemudian juga para politisi di Senayan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Mengapa? Karena tanpa perhatian publik yang sangat luas atau tanpa tekanan publik yang sangat luas, maka pemilu, kemudian pemilihan kepala daerah kita atau politik kita itu semakin mengarah kepada politik yang dikuasai atau dikendalikan oleh orang kuat ya. Nah, padahal kita kembali kepada semangat konstitusi ya, bahwa semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, kembali lagi terkait dengan buku Pilkada Orang Kuat. Buku ini kami menggunakan metode 3M ya. Metode 3M itu metode yang sebenarnya biasa digunakan di dalam penulisan artikel, di dalam penulisan karya-karya akademik ya, karya-karya ilmiah. Di mana metode ini dimulai dengan menggambarkan. Menggambarkan itu ya apa yang menjadi problem pokok di sana ya, atau masalah apa yang mau ditampilkan ya. Kemudian masalah itu dianalisis atau menggambarkan, menganalisis dan menyimpulkan ya. Jadi setelah digambarkan masalahnya, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada, kemudian diambil kesimpulan. Nah, kesimpulan itu merupakan konfrontasi antara masalah yang digambarkan dengan teori yang digunakan di dalam menganalisis ya. Nah, itu kemudian yang berikutnya kita mempunyai, tentu saja kita berbicara tentang 5 wacana dominan ya, yang terkait dengan pilkada kita. Wacana yang pertama, ya kembali lagi tadi, yang pertama bahwa demokrasi Indonesia telah berkembang ke arah demokrasi for sale ya.
sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Edward Aspinall tahun 2019 ya. Dan perkembangan demokrasi for sale ini sudah mengarah kepada melemahnya kedaulatan rakyat ya. Rakyat itu ya benar-benar tidak berdaulat di dalam pemilu, di dalam pemilihan kepala daerah, di mana hak politiknya mudah dibeli atau juga mudah sekali dibayar ya. Ada berdasarkan kajian kami ada 3 model ya pembelian suara di dalam pemilu ya. Yang pertama itu adalah membeli suara itu melalui pemberian kesenangan ya, atau yang kami sebut dengan istilah 3B, bar, bir, bor ya. Jadi bar itu adalah pemberian kesenangan kepada calon pemilih, kemudian bir juga adalah pemberian kesenangan, kemudian bor juga adalah pemberian kesenangan kepada calon pemilih. Kemudian yang kedua itu adalah pajak ya. Pajak itu adalah pemberian pangkat, jabatan, dan juga kedudukan di dalam birokrasi kepada para pemilih. Dan yang ketiga itu adalah pemberian proyek-proyek di dalam pemerintahan yang dijanjikan oleh masing-masing kandidat itu kepada para pemilih ya. Dan tentu saja melemahnya kedaulatan rakyat ini mencerminkan bahwa kekuasaan elit politik di dalam pilkada itu semakin menguat ya. Dan hal ini terjadi di banyak faktor, dan faktor ini sangat meluas atau turut diperluas ya, sebagaimana pengaturan dalam proses pencalonan kepala daerah ya, di dalam pemilihan kepala daerah ya. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa pilkada ini semakin mengarah kepada formalisme demokrasi ya, atau demokrasi yang tidak ada mutunya ya, atau demokrasi kita di dalam pemilihan kepala daerah itu menunjukkan sebagai demokrasi yang semakin administratif, semakin formalistik ya. Orang mengenal berbagai macam juga sistem pemilihan ya, e-voting dan segala macam, tetapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia mengarah kepada rejim formalistik ya, rejim yang hanya mementingkan prosedur tetapi tidak mementingkan bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap penggunaan suara dan hak rakyat yang telah dimandatkan di dalam pemilu atau di dalam pemilihan kepala daerah ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak terjadi apa yang disebut dengan istilah deepening demokrasi ya, sebagaimana yang disampaikan dalam kajian Kofi Annan Foundation ya tahun 2012 ya, di mana menurut mereka pemilu itu seharusnya menciptakan kesadaran politik warga negara melalui pengetahuan, penguatan partisipasi mereka dalam lembaga-lembaga negara ya. Tetapi yang terjadi malah setelah pemilu itu warga negara itu ditinggalkan ya, diabaikan ya, dan tidak diperhatikan, baru diperhatikan lagi nanti menjelang pemilu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, demokrasi kita itu semakin menampilkan sisi demokrasi yang tidak bermutu ya, menghadirkan chaos, menghadirkan konflik, kemudian menghadirkan banyak fragmentasi sosial yang justru membuat kita atau justru membuat publik itu ya, pemilu itu untuk apa, pilkada itu untuk apa ya. Jadi ketika terjadi banyak chaos, banyak konflik, banyak fragmentasi sosial di dalam pemilu dan di dalam pemilihan kepala daerah, maka esensi dari pemilu dan pilkada sebagai ruang untuk menciptakan demokrasi yang bermutu, demokrasi yang berkualitas itu justru semakin hilang ya, justru semakin
semakin dipinggirkan ya. Demokrasi kita kemudian menjadi demokrasi yang membangkitkan kembali ya feodalisme, kemudian kekuasaan-kekuasaan yang berbasis kepada trah ya, suku, agama dan lain-lain itu justru semakin digunakan ya, semakin dijadikan sebagai cara orang untuk mencapai kemenangan ya, untuk memperoleh kemenangan. Padahal batasan-batasan itu membuat atau mencoreng ya pemilu dan pemilihan kepala daerah itu sebagai sebuah basis dari pembangunan demokrasi ya. Kemudian kita juga melihat bahwa sejak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2005 sampai dengan 2020 ini semakin menguat oligarki dalam politik di Indonesia ya. Menguatnya oligarki dalam politik di Indonesia terutama misalnya di dalam politik lokal, di dalam pemilihan kepala daerah, itu mencerminkan terjadinya disparitas ya, penguasaan terhadap sumber daya politik, baik ekonomi maupun juga sumber daya sosial yang lain ya, termasuk juga modal sosial ya. Modal sosial menjadi mudah dikooptasi atau digunakan untuk kepentingan tertentu ya. Misalnya adat istiadat, budaya sebagai modal sosial, tadinya itu mempunyai kontribusi yang cukup positif untuk pembangunan bangsa ya. Tetapi ketika adat budaya digunakan sebagai instrumen untuk memobilisasi massa, maka kemudian yang terjadi itu adalah merusak esensi dari demokrasi. Demokrasi itu ya hanya sekedar menjadi permainan dari oligarki, permainan dari beberapa kelompok ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu juga disampaikan bahwa fenomena orang kuat dalam pilkada itu sebenarnya merupakan fenomena distorsi demokrasi ya, yang di satu sisi menghendaki persamaan dan egalitarianisme, tetapi di sisi yang lain menciptakan ruang diskriminasi yang besar antara warga negara ya. Dan fenomena ini menjadikan pilkada sebagai tempat mengejar legitimasi untuk berkuasa ya, karena kalau nanti dia berkuasa maka dia memiliki pengendalian terhadap sumber daya negara ya, pengendalian terhadap APBN, pengendalian terhadap anggaran pendapatan belanja daerah ya, dan anggaran pendapatan belanja negara kemudian anggaran pendapatan belanja daerah itu sebagian besarnya digunakan untuk memperkuat basis politik rejim ya, memperkuat ekonomi rejim, memperkuat ekonomi dari mereka yang menang di dalam pemilihan kepala daerah dan juga di dalam pemilihan presiden ya. Nah, buku kami tentang pilkada orang kuat itu menghadirkan perspektif baru ya tentang orang kuat ya. Perspektif lamanya itu berdasarkan konsep Joy S. Migdal ya, yang melakukan studi di Filipina ya. Beliau menulis tentang local strongman ya, yang merujuk pada organisasi-organisasi yang sukses membangun kekuatan politik ya, di mana organisasi-organisasi informal ini memiliki kemampuan untuk melakukan konsolidasi dan berfungsi, terutama ketika fungsi-fungsi negara itu melemah ya. Nah, ada 3 argumentasi dari Migdal tentang local strongman. Argumentasi yang pertama bahwa orang kuat lokal tumbuh subur dalam masyarakat mirip jaringan laba-laba yang mandiri dan memiliki kontrol sosial yang efektif ya. Jadi dia memiliki kontrol sosial yang efektif. Melalui apa? Ya melalui penyaluran sumber-sumber material ya, kasih bantuan beras, bantuan sembako dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, orang kuat lokal itu berhasil memperoleh legitimasi berkat dukungan mereka terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat ya. Jadi
Ya ketika negara mengalami krisis, ketika negara fungsi-fungsinya melemah, misalnya di tengah COVID ini negara tidak mampu mengurus hal-hal yang paling hakiki yang diperlukan oleh masyarakat, misalnya minyak goreng, maka di sana organisasi-organisasi formal ini menjadi menguat, kemudian mampu merebut kekuasaan, dan kekuasaan itu mereka dapatkan ketika mereka sudah menabungnya melalui pemberian sumber-sumber ekonomi atau pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari warga yang sedang mengalami krisis atau sedang mengalami masalah ekonomi. Dan pada saat itu ya tentu saja mereka menerima kepercayaannya, menerima dukungan dari masyarakat untuk memimpin ya, atau untuk mengambil alih pemerintahannya. Ketiga, orang kuat lokal itu berhasil membatasi dan memperkecil ya otonomi dan kapasitas negara melalui perubahan sosial ya. Yang paling penting adalah kemampuan mereka untuk menyalurkan sumber daya itu sebenarnya menutupi atau membatasi ya, atau mengurangi ya efektivitas dan fungsi-fungsi negara ya. Karena ketika negara tidak bisa berjalan secara efektif di dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, maka pada saat itu orang kuat lokal ini atau organisasi-organisasi informal ini menggunakan kesempatan untuk merebut hati masyarakat ya. Nah, dalam buku kami, orang kuat lokal itu dimaknai sebagai mereka yang berhasil menguasai dan mengendalikan sumber daya ekonomi dan politik, sehingga dengan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi dan politik tersebut, mereka sukses membeli suara dalam pilkada, membeli partai, dan menggunakan jaringan yang mereka kuasai, organisasi formal dan informal, untuk memperoleh suara di dalam pilkada ya. Dan ini tentu saja sesuatu yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, ketika misalnya negara mengalami kelumpuhan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, perspektif orang kuat yang kami gunakan di dalam buku ini itu digabungkan dengan perspektif lokal bosisme dari John T. Sidel ya, yang menulis tahun 99 ya. John T. Sidel ini mengatakan bahwa lokal bosis mengacu kepada broker-broker lokal yang memiliki posisi monopolistik atas cara kekerasan dan sumber daya ekonomi dalam wilayah kekuasaannya. Dalam pilkada, misalnya model orang kuat lokal menggunakan berbagai strategi, diantaranya mencalonkan kerabat atau kroni mereka dalam pemilihan kepala daerah, ini jelas ya. Kemudian menciptakan mesin politik, tim sukses sebagai broker suara. Yang ketiga, melakukan konsensus penukaran jabatan dengan dukungan politik. Yang keempat, menghadiahkan pendukung dengan berbagai proyek kesenangan dan sumber proyek kesenangan yang bersumber dari dana negara ya. Kemudian melakukan pembelian partai dengan pertukaran sumber daya ekonomi ya. Jadi misalnya ini nanti kita bisa berdebat panjang lebar terkait dengan calon tunggal ya. Calon tunggal itu ya bisa dikatakan adalah calon yang punya kemampuan untuk memborong partai politik ya. Semua partai politik itu dibeli ya, sehingga ketika terjadi atau berkontestasi di dalam pemilihan kepala daerah ya dia tidak perlu berkampanye lagi karena semua partai itu sudah diborong ya. Nah, dengan perspektif orang kuat, Joy S. Migdal dan lokal bosis dari John T. Sidel, buku kami tentang orang kuat itu sebenarnya merekomendasikan hal yang sangat penting ya. Yang pertama, diperlukan redesain ulang pengaturan pilkada ya. Pengaturan calon tunggal dan pencalonan oleh partai politik itu perlu ditinjau ulang ya. Calon tunggal ya tentu saja memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemilik modal atau yang mempunyai kekuasaan untuk mengkonsolidasikan organisasi-organisasi politik formal untuk misalnya membeli partai atau juga membeli kursi ya.
Kemudian yang kedua, pilkada juga harus didorong untuk keluar dari jebakan formalisme demokrasi menuju ke deepening demokrasi ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan secara serius ya, terutama pendidikan politik yang dilakukan kepada masyarakat, edukasi yang dilakukan kepada masyarakat. Karena tanpa pendidikan politik, tanpa edukasi, uang yang digunakan atau anggaran yang digunakan di dalam pemilihan kepala daerah itu percuma saja. Karena hasil yang dicapai ya bisa dianggap sebagai hasil yang kita lihat sekarang ya. Misalnya kasus Ade Yasin, Bupati Bogor yang ditangkap oleh KPK karena terbukti melakukan penyuapan terhadap pegawai BPK, di mana pegawai BPK ini juga menjual belikan instrumen pengawasan keuangan atau laporan keuangan yang disebut dengan istilah BTP, wajar tanpa pengecualian ya. BTP saja dijual ya, apalagi yang lainnya. Jadi orang yang kepala daerah yang dihasilkan melalui proses politik yang atau proses demokrasi yang formalistik ya, hasilnya juga tidak terlalu bagus ya. Kemudian yang berikutnya, pilkada itu harus dihadirkan kembali sebagai esensi kedaulatan rakyat ya. Rakyat yang berdaulat di sana ya. Rakyat yang menjadi subjek ya. Atau bahasanya Samuel Huntington itu mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu merupakan sumber dari kekuasaan politik yang dipegang oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah ya. Dan juga yang perlu disampaikan adalah pilkada ini atau buku kami tentang pilkada orang kuat ini merupakan resultante dari praktek-praktek penyelenggaraan pilkada di Indonesia yang selama ini tentu saja esensi demokrasinya tidak terlalu diperhatikan. Yang diperhatikan itu pesta dan kesempatan untuk mendapatkan legitimasinya. Demikian saja saudara-saudara pemirsa Gursadan TV. Salam hangat dari studio. Terima kasih.